Hai Sobat Nikmat, balik lagi bareng gue Niko dan partner gue. Dan gua Nala hari ini siap banget nih. Kita mau ngebahas sesuatu hal yang apa ya tadi ya judulnya ya. Oh iya, toxic relationship versus cinta yang sehat, anjay. Gila, serem. Ngeri gak tuh? Iya. Ngeri. Langsung aja nih pokoknya ya, karena banyak banget sih Bong. Kayak kemarin aja juga gua dapat telepon dari awalnya sih nggak telepon ya, dari DM teman lama. Dia cek, dia pikir dia toxic relationship, ternyata bukan toxic relationship. Tapi jadi lebih tepatnya dia belum memahami masing-masing. Oh, jadi misunderstanding ya? Iya, misunderstanding. Yang satu mau nyalahin yang satu, yang satu lagi juga mau nyalahin yang satu. Gitu. Itu sering terjadi tuh ya? Udah sering banget itu. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Jadi kayak asumsi kita terhadap pasangan itu kadang-kadang meleset gitu ya. Iya, benar. Sering itu, setuju sih. Kita juga ngalamin kayak gitu ya kan? Iya. Lu pernah nggak? Gue nanya nih sama lu nih. Pernah nggak lu ada di toxic relationship? Guanya sih yang toxic lebih tepatnya. Oh iya? Iya. Gue mau bilang sama, iya lagi. Iya. Oke. Jadi cerita dong. Jadi gini, gue tuh gini ya, zaman gue pacaran itu sebenarnya jujur ya dari SMA sebenarnya. Mau dibilang pacarannya mungkin itu. Tapi gue itu toksik memang karena berasal dari seseorang yang toksik. Oke, diturunkan ya. Ya, jadi intinya gini, gue pernah punya pacar pertama. Oke, ini yang kita sebut pacar karena memang benar-benar resmi pacar gitu ya, bukan yang kayak cuman jalan bareng, nggak resmi pacar. Nah, jadi pacar ada deklarasinya. Benar, ada deklarasinya. Ya. Pacar pertama gue tuh super duper apa sih namanya, posesif ya kalau bahasanya tuh ya. Oh iya. Jadi gue sampai kayak nggak boleh duduk sebangku, misalnya di sekolah gitu, gue nggak boleh duduk sebangku sama cewek. Sedangkan kadang-kadang kan zaman kita dulu sekolah kan kadang-kadang diatur ya duduknya sama guru. Ya kan, cewek cowok gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi itu kayak, nah celakanya satu sekolah, kita tuh satu sekolah, celakanya tuh gitu. Ya jadi pokoknya gue tuh sampai nggak bisa bergaul, nggak punya temen gitu. Bisa dibilang zaman gue SMA, gue mungkin bukan uptown boys gitu yang terkenal banget. Tapi entah kenapa ya, mungkin beruntungnya gue cewek-cewek tuh pengen deket sama gue, bukan sebagai pacar ya, tapi kayak senang aja gitu nongkrong sama gue, karena mungkin gue nggak yang modus kali ya, mungkin gitu. Nah itu jadi perkara sih. Akhirnya gue pernah lagi di kantin disiram kuah bakso, terus disuruh. Nah ini yang lebih parah nih, maksudnya ya makanya gue nggak mau sebut namanya. Gue paling parah adalah dia itu pernah pengen ngasih tahu ke cewek-cewek itu bahwa gue cinta banget sama dia dengan cara apa? Dia makan di kantin kan ada biasa ya nasi rames apa gitu. Nah makanannya itu dilepeh dan gue disuruh makan. Oh ya? Iya. Gitu. Itu kan maksudnya cukup ngeri, parah ya. Iya, ngeri kan. Nah di situ gue sadar ini nggak benar. Gitu. Maksudnya akhirnya gue punya batas toleransi yang wah men, ini nggak bisa nih karena udah terlalu menjatuhkan harga diri kan. Nah di situ gue langsung ambil langkah berani sepihak, bilang gue nggak bisa sama lo. Alasannya karena gue nggak suka sama lo. Kalaupun besok gue pacaran lagi sama orang lain, ya itu hak gue gitu. Memang berat sih, maksudnya waktu itu berat banget ngomong begitu gitu dengan beraniin diri. Tapi mungkin gue tipe orang yang kalau harga dirinya diinjek-injek mungkin baru bisa. Tadinya sebelumnya gue masih kayak ya udah, kalau kata teman gue tuh kayak sapi gitu loh, sapi dicocok hidungnya gitu loh. Iya. Ya gitu, persis banget tuh. Nah terus kenapa? Itu yang bikin lo jadi toksik. Mungkin iya. Jadi posesifnya itu akhirnya diturunkan.
diturunkan. Jadi menurut gue kali ya mungkin ya, sebelum gue akhirnya berubah, gue jadi kayak mungkin menurut gue posesif itu kayak jadi kalau pacaran tuh harus gini gitu. Oh iya, Ya karena kan? first experience ya. Iya, first experience gue Oke. begitu. Mhm. Gitu, jadi kayak gue juga bahkan nggak tahu itu toxic. Lebih parah kan, kayak kita bahas sebelum-sebelumnya kan kita harus sadar diri dulu, kita tahu dulu kan. Nah ini gue aja nggak tahu gitu. Jadi gimana gue memperbaikinya gitu kan? Lebih ke situ sih. Jadi ya pokoknya nggak sehat banget lah gitu. Makanya ya mungkin dari situ gue waktu sih, memang waktu yang bikin berubah gitu kan. Terus ketemu orang yang tepat juga mungkin, orang yang tepat untuk, walaupun mungkin pada akhirnya nggak menjadi pasangan hidup gitu, istri atau apalah istri bahasanya. Tapi mungkin karena ketemu orang yang tepat, tahu itu tuh salah gitu. Gitu. Jadi ya lama-lama sering waktu ya gue berubah gitu. Jadi itu bukan kayak gitulah sistemnya. Nah jadi ketika fase dari, kan lo menyadari nih ya ketika pacaran pertama kali pacaran atau pertama kali berhubungan itu lo mendapatkan pasangan yang toksik. Lalu ketika selesai dari perjalanan pacaran lo pertama itu, terus kan lo pacaran lagi. Betul. Kemudian lo toksik. Nah kapan lo menyadari ketika lo itu toksik? Nah ini kenapa? Ini karena buat teman-teman juga nih, biar teman-teman aware. Oh iya, jangan-jangan gue lagi toksik, gue yang toksik nih. Gitu tuh. Iya. Sebenarnya gini sih, gue sadar itu gue toksik adalah saat gue merasa pasangan gue setelah itu dunianya mengecil. Oke. Jadi gue merasa kayak dia tuh misalnya contohnya misalnya dia tugas kampus gitu. Ternyata kan harus punya networking untuk misalnya ke hotel A gitu, misalnya dia kuliah public relationship misalnya. Dia harus magang di hotel A, hotel B dan segala macam gitu. Nah, karena pergaulannya itu mengecil, kan jadi nyusahin. Ya kan? Terus yang kedua juga gue nggak punya networking juga gitu. Maksudnya dalam arti ya singkat cerita pada saat gue lulus sekolah kan gue bekerja di sebuah rumah produksi gitu ya. Gitu. Gue jadi nggak membuka diri buat, kita tahu lah di dunia rumah produksi gitu, production house kan kayak banyak banget cewek gitu segala macam kan. Nah itu gue jadi tidak membuka diri dan akhirnya networking gue tuh jadi mengecil. Gitu sih intinya. Jadi memang karena lo yang membatasi, lu sendiri yang membatasi itu ya. Iya, karena gue berpikir gini, karena kalau gue membatasi orang lain, gue harus fair, gue membatasi juga. Dibatasin. Ya gitu kan. Gue berpikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kan membatasi diri nggak harus gue mengurung diri kan. Maksudnya kan batasan kan sebenarnya kalau kita udah punya tingkat kesetiaan yang tinggi, mau kayak gimana pun sebenarnya kita bisa tolak-tolak aja gitu kan. Maksudnya menurut gue sekarang kayak gitu. Nah cuman pada saat itu enggak. Nah di situ ya kalau dibilang berarti yang menyadarkan lu bisnis dong. Iya, bener iya banget lagi. Duit lagi. Iya, karena lingkungannya jadi kecil ya. Ketika lo nya pun toksik gitu kan, lingkungan lo jadi kecil. Kesempatan atau peluang apapun itu juga jadi sempit ya. Iya, gue ngerasa sih gitu. Jadi kayak satu, kasihan di dia, udah pasti. Kasihan di dia, kenapa? Jadi kayak mau kemana-mana jadi takut, mau ngapa-ngapain jadi takut, harus bilang gua dulu dan segala macam. Itu kan nggak banget sih menurut gue. Maksudnya gini, memang izin itu ya sah-sah aja gitu ya, apalagi kalau pasangan saling terbuka menurut gue sah-sah aja. Tapi maksudnya kalau sampai kayak hal-hal sepele atau ya maksudnya yang berhubungan dengan networking yang memang itu profesional, ya memang ada juga sih yang dari profesional juga hubungannya. Tapi kan balik lagi ya, gue percaya bahwa kalau lu memang udah punya komitmen, kita bicara the real commitment, pasti enggak kok, pasti nggak akan kayak gitu. Kalaupun memang dia nggak berkomit, terus dia melakukan hal yang sesuatu yang lu nggak sukai, lu pasti dikasih tahu. Balik lagi kayak gitu. Nah, jadi menurut gue kayak gila ya,
kita jadi kayak ada masalah tuh jadi susah gitu karena networkingnya mengecil, pola pikir kita juga terkukung kayak katak di dalam tempurung gitu istilahnya. Nah di situ gue Gila lu sadar. berima banget. Iya jadi gue kayak itu tadi mungkin karena rhyme ekonominya nggak happy gitu kan. Jadi gue kayak iya juga lagi gitu kan. Maksudnya akhirnya di situ gue sadar dan sayangnya ya tadi harus memakan korban lagi akhirnya sampai gue menyadari. Oke. Gitu. Nah setelah itu berarti udah kembali kepada kehidupan normal tanpa toksik-toksikan dong. Iya. Sebenarnya kalau secara kata posesifnya toksiknya udah hilang. Oke. Yeah. Tapi kalau gue tanya ke lo lo sendiri pun kalau menurut lo toksik itu apa kalau kata lo? Kalau misalnya balik lagi ya, kalau gue memahami kata toksik, ini menurut gue ya, gue memahami kata toksik itu kan racun ya. Kita bicara racun, ya kan? Ya ini opini, balik lagi ini opini. Kalau kita meracuni, jadi kalau relationship berarti kita meracuni pasangan kita, pola pikir kita yang menurut kita benar. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya posesif itu adalah suatu hal yang benar. Kita racunin tuh dia. Tapi padahal oke. Ya. Padahal nggak benar. Tapi itu nggak benar. Maksudnya kategori yang jadi akan toksik jadi toksik kalau itu sesuatu yang negatif. Lo manipulasi bahwa posesif itu adalah hal yang wajar. Betul. Iya, oke. Tapi kalau halnya yang inspiring atau yang positif, mendukung untuk maju, menurut gue jadi influence bukan toxic dong. Logikanya kan gitu. Logikanya. Oke. Tuh sih kalau menurut gue sih begitu. Iya, sebenarnya kenapa dibilang toxic tuh kadang-kadang gue juga sempat mikir apa gara-gara kontrol yang kelewatan kali ya. Sementara gini kan lucunya gini, ketika belum baru pacaran, lo mau kontrol yang seprotektif itu ya, bukan posesif lagi nih, udah protektif nih. Lo mau kemana harus izin, lo mau ke kamar mandi izin, kenapa handphone lo nggak diangkat gitu ya, terus ditelepon terus segala macam. Oke sih mungkin beberapa orang ada yang melakukan itu dan gue juga pernah melakukan itu. Kalau pembenarannya gue ketika gue waktu itu nanyain kabar atau segala macam karena gue khawatir. Nah ketika sekarang gue pikir oh iya ternyata itu khawatir yang berlebihan. Ketika sudah berlebihan masuklah ke toksik tuh. Akhirnya jadi pembenaran buat kita. Dan pada akhirnya malah ngekang gitu, kayak ngiket, kayak tuh cewek kita kasihin borgol gitu ke tangannya. Nah itu kan nyambung tuh dengan topik overthinking berarti dong. Iya benar. Mengada-ada kan? Mengada-ada. Iya benar. Nyambung nih semua episode. Iya dong. Kan kalau nggak salah di kita pernah bahas di overthinking itu kan adalah sesuatu yang belum ada atau mungkin nggak ada kita bikin ada-adain kan gitu ya. Ya kan gitu. Jadi kayak bikin film horor sendiri di kepala gitu. Bener. Bikin skenario terburuk dulu padahal belum syuting tuh. Baru skenarionya aja udah serem gitu. Oh iya tapi juga gue ngeliat tadi Bong. Jadi ternyata tuh kenapa bisa ada toxic relationship itu. Ya mungkin itu karena ada pengalaman, ada bad experience, atau mungkin pengalaman pertama kali kayak lo tadi gitu kan. Ketika lo pertama kali pacaran, lo mendapati cewek itu seperti itu gitu ya. Terus lo pacaran lagi, akhirnya malah lo yang begitu. Kadang-kadang gue juga pernah suka denger cerita tuh kayak gini. Malah ada yang kalau yang dulu tuh sampai baku hantam tuh ya, ceweknya dipukulin gitu kan. Ternyata dulu si cowoknya itu juga pernah dipukulin sama cewek. Nah ketika dia pacaran lagi, dia mukulin tuh cewek itu tuh, wah itu parah sih itu sih. Kalau sampai mukulin kayak gitu parah sih itu. Gitu, jadi gila. Gua sih lucu ya. Kalau gua sih ditabok sering ya dulu pacaran. Iya gitu. Tapi gua tidak melakukan menabok itu lagi gitu loh. Tidak menabok ke pacar-pacar gue yang berikutnya, enggak pernah gue. Dan enggak berani karena memang
udah dikasih batasan juga. Gue kan sering ngobrol sama almarhum bokap tuh. Dilarang lo ya mukul cewek segala macam. Seingat gue sih nggak pernah sama sekali. Seingat gue nggak pernah. Gitu. Jadi ya memang karena pacaran pertama itu menentukan lo ke depannya sih. Iya, memang setuju gue. Itu setuju. Kayak kalau lu cepat punya kesadaran kayak Niko kan enak tuh, cepet kan, baliknya switchingnya langsung gampang kan. ya sebenarnya nggak cepet juga sih. Butuh waktu. Tahunan kok itu. Tahunan. Gitu. Oke, kita tunggu ya. Masih connecting. Masih connecting, kita tunggu. Oke, 1, 2, 3 ya. Iya. Ya. Jadi itu butuh waktunya tahunan juga, Bung. Nggak cepet ya? Nggak cepet. Nggak ada yang cepet. Yang cepet masak Indomie. Masak mie instan. Ya kan? Indomie, ya Indomie sih. Lu juga pasti makan Indomie. Tadi emang mau arahnya mau kemana cepet deh? Iya maksudnya. Kalau malam udah goblok, udah capek tuh gitu ya emang otak. Maksudnya mie instan ya kan? Kita bicara Indomie gitu. Iya. Indomie, super mie, sari mie, mie sedap sekarang ada lah itu. Ya. Ya itu juga kan butuh proses tetap, walaupun memang cepat, instan memang. Tapi kan ya balik lagi sih semua berproses gitu kan. Iya. Dan balik lagi sih kalau menurut gua tuh ya benar sih. Banyak orang bilang bahwa toxic itu akan kayak menguras apa ya, drain apa sih, emosional. Iya, draining kan? banget lah. Gitu, jadi kayak tapi gini nih, kalau ya nggak tahu secara teorikalnya apa sih sebenarnya, ya maksudnya boleh opini, boleh secara teorikal lo deh. Cinta yang atau yang kayak ini kan ya, masalah toxic relationship dan cinta yang sehat gitu. Menurut tuh yang sehat tuh gimana sih sebenarnya memang? Yang sehat itu yang nggak toxic. Iya sih, benar juga. Iya lagi. Enggak gitu. Tapi sebelum masuk ke gimana yang sehat itu, relation yang sehat, gue sih masih pengen nge-breakdown si toxic ini dulu nih. Oke. Ini biasanya ada ciri-cirinya nih. Kalau teman-teman adalah salah satu toxic, satu pasangan yang toxic. Nah, yang pertama, teman-teman ngecek terus tuh handphone pasangan teman-teman. Sering banget, kayak nggak percaya. Oke, jadi kayak Satpol PP gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman tuh suka nyindir terus masa lalunya pasangan teman-teman. Jadi diangkat lagi. Open publik atau bisa open publik ataupun lagi saat berdua lagi marah. Oke. Tapi kalau udah open publik sih gue pikir wah itu harus cepat ambil sikap sih. Harus cepat ambil sikap sih. Oke. Terus kalau misalkan lo lagi hangout sama teman-teman lo, padahal lo udah kasih tahu jelas dengan siapa, kapan, kemana, ada siapa aja di situ, tapi diri lo atau pasangan lo malah marah-marah, nggak ngebolehin dengan alasan yang jelas, maka kalau gue bilang hati-hati juga, itu warning banget, udah mulai masuk ke red flag. Red flag. Pokoknya kalau dia udah ngiket lo dengan memberikan manipulasi. Kalau misalkan posesif itu nggak apa-apa karena kan aku sayang kamu, itu satu. Ya itu harus hati-hati. Terus yang kedua tadi tuh ngecekin handphone nggak percaya, berarti dia punya trust issue tuh si cowok itu, atau diri lo yang punya trust issue gitu ya. Trust issue-nya apa? Nah, terus apalagi ya yang gua rasain saat dulu itu, ya itu nggak percaya lu pergi sama siapa, selalu ada kecemburuan yang nggak jelas gitu, padahal cuma temen atau apa, cemburu kayak gitu, cemburu yang berlebih. Ketika semuanya menjadi berlebihan, maka teman-teman harus siap-siap karena itu udah warning banget sih. Ya berarti intinya cinta tuh sama kayak disiplin ya. Gue belum paham nih. Maksudnya ya gimana? Kan
Agak berat nih. Aduh, gue lupa ya siapa yang ngomong tuh. Gue pernah nulis kok. Gue pernah nulis di thread tentang siapa ya, Ferreira namanya kalau nggak salah. Dia bilang kan disiplin membebaskanmu kan. Berarti cinta juga harusnya membebaskan lah ya. Iya dong, harusnya membebaskan lah. Iya. Lu harusnya malah ngasih warna baru, ngasih influence yang baik. Gitu. Oke, gitu ya. Tapi iya dong. Tapi gini, maksudnya ini relate ya. Ya mungkin gue mau mungkin sedikit mengambil secuil dari Bali Life lah ya. Jadi kan mungkin gini, kalau ngelihat tadi lu bilang bahwa kalau hangout itu udah dilarang, itu kan ya warning ya tadi kan, red flag lah istilahnya. Tapi kan gini, banyak juga. Nah, maksudnya ngakalinnya gimana? Banyak juga kan yang mungkin cewek atau cowok yang dia sebenarnya juga emang memanipulasi dia hangout sama siapa, terus ternyata di jalan sama siapa. Jadi ngejadiin bemper teman-temannya itu kan banyak dong, Nal. Oh iya banyak dong yang kayak gitu, yang kelakuannya ya, gitu juga banyak dong. Iya. Nah itu gimana? Makanya itu kan, ya kan gini makanya trust issue itu kan bisa ada pasti karena ada sebab dong. Iya betul. Nah misalkan dulu nih ya, traumanya misalkan lo nih Bong, misalkan lo punya pacar gitu ya, misalkan sebut aja Danila gitu ya. Nah si Danila ini pernah bilang ketika pacaran sama lo tuh pernah bilang gini, gue mau jalan sama teman-teman cewek gue, padahal dia jalan-jalan sama cowok-cowok, nggak ada teman ceweknya sama sekali. Betul. Nah ketika lo mempertanyakan lagi dan ada trust issue itu, nah berarti yang memperbaiki dirinya adalah si Danilanya, bukan lo. Oh gitu ya. Kalau dia nggak memperbaiki ya udah saatnya kita tinggal berarti. Ya? Kalau dia nggak memperbaiki diri berarti ya saatnya kita tinggal ya. Ya boleh ditinggal atau emang diteruskan aja dengan hati yang terluka, yang udah tertutup untuk dia. Asik. yang terbuka selalu untuk dia. Gila itu bijaksana banget sih kalau ada orang kayak gitu. Ya bukan gua yang jelas. Bukan gua juga, iya. Aduh, iya sih memang benar. Jadi memang harus ya intinya saling ya paling penting sih ya, relationship itu kan dua arah ya. Betul. Sebenarnya tuh jadi toxic itu karena gini, jadi toxic itu sebenarnya memang udah ada warning harusnya lo nggak lanjutin, tapi lo lanjutin. Makanya jadi toxic tuh biasanya. Iya, paham. Biasanya ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya udah kelihatan nih red flagsnya, tapi kok ya hajar aja boleh gitu kan ya. Iya. Kadang-kadang ya kan makanya gitu kan, ya. Kadang-kadang cinta nggak punya mata kan. Iya sih. Iya benar. Iya, cinta nggak punya mata, punyanya sensor. Sensor. Iya, pada paham lah ya, udah dewasa juga. Iya, oke. Karena cinta bisa melihat di dalam kegelapan. Oke, fine. Iya. Kadang kan cinta itu ada setelah sensornya bekerja dengan baik. Iya, bisa. Iya. Paham. Tapi bisa jadi juga bahwa itu sebenarnya cuma takut kehilangan doang. Oke, jadi kayak false alarm lah. Iya. Ya kan? Iya, kayak lo bilang dulu tuh ke gue. Kalau zaman kita dulu di Bogor tuh, ya kebetulan kita di satu tempat gitu ya Bang ya. Terus lo bilang kalau gue malam-malam lapar, enggak itu alarm palsu lo bilang. Iya memang. Kan memang kita itu masih gue inget tuh. Tapi kan ya geser ke kesehatan sedikit ya. Misalnya kan kita jam tidurnya udah harusnya tidur terus enggak. Ya itu kan akan ada alarm itu karena harusnya dia bekerja gitu. Nah itu mungkin kan itu dia memanipulasi kan. Tubuh aja memanipulasi kalau lu kasih apalagi pikiran. Iya, kasih toxic balance life. Dia akan memanipulasi gitu. Gimana hubungan kan gitu logikanya. Ya dong. Iya. Benar. Dan itu gue bilang ke bini gue juga gitu. Akhirnya akhirnya dia juga kalau malam lagi lapar gitu ya. Ini palsu apa enggak Pak? Kalau kamu pengen makan ya makan. Gue bilang gitu. Nah itu kan membebaskan kan. Iya. Okay. Entah kalau gue bilang nggak usah,
Sementara dia lapar nanti cemberut gitu kan. Oke. Ya gitulah. Kalau udah menikah beda lagi tuh nanti tuh. Toksik dan tidak toksiknya beda lagi tuh. Iya, iya betul. Karena itu kan udah habit ya, soalnya udah masuk ke habit ya kan. Dan bukan berarti habitnya ya misalnya kayak gue misalnya berpasangan, habit gue adalah kaos kaki gue banyak banget karena gue main sepatu roda gitu kan. Atau ya akhirnya numpuk kaos kaki udah 2 laci lemari itu kaos kaki semua. Nggak semua orang suka, tapi kan itu bukan berarti red flag dong. Itu memang habit kebodohan yang sebenarnya masih bisa kita toleransi aja ya kan. Iya benar. Oke, balik lagi ke yang tadi kan kita tadi agak mundur dikit. Cinta yang sehat. Cinta yang sehat. Cinta yang tulus. Ya itu. Gampangnya segini, lo dan pasangan lo ketika lo berada di dalam relationship dan lo bisa tumbuh bareng dan lo bisa menjadi lebih baik dari versi lo sebelumnya sebelum lo pacaran. Itulah hal yang gue bilang ya cinta yang benar yang kayak gitu, yang tidak menyakiti, yang tidak membuat lo terikat, terkekang dan tidak disupport gitu ya. Tapi lo disupport, apapun hal baik yang lo lakukan disupport gitu. Dan yang paling penting lo tetap punya ruang lo masing-masing. Lo nggak harus jadi orang lain, lo tetap bisa jadi diri lo sendiri. I see. Berarti nggak harus kayak perangko dong, nempel terus. Iya karena kan kebanyakan orang ketika pacaran menjadi bukan diri dia sendiri gitu. Iya benar. Karena dia ingin jadi best version yang dibuat-buat ya. Iya. Dan itu cuma ada di pernikahan ketahuannya dia seperti apa. Oke. Gitu. Iya. Iya berarti nah gini. Boleh lah ya gua sedikit oprek ke arah Bali Live ya. Jadi gini, mungkin kan kita semua tahu lah di Bali itu kan pasti yang namanya pasangan mix tuh banyak banget ya. Banyak banget. Dan jujur rekan kerja gue di sepatu roda atau murid-murid gue di sepatu roda juga hampir mungkin 80% itu adalah orang tuanya mix. Nah gue juga kayak gini, jadi temen gue pernah, ini teori temen gue ya, jadi temen gue bilang gini, kenapa kebanyakan kan cenderung kan 50% mix itu kan yang lokalnya tuh ceweknya kan, cewek Indonesia tuh ya, rasnya apapun banyak lah bermacam-macam. Pertanyaannya adalah kenapa sih dia memilih foreign gitu ya, orang cenderung kulit putih atau kulit hitam misalnya atau kulit Asia Tengah kayak gitu lah ya. Kebanyakan tiga ras itu. Terus temen gue pernah bilang bahwa gini nih, kalau misalnya dengan mereka kita tuh bisa jadi diri kita sendiri, katanya begitu. Ya kan? Iya. Nah cuman memang balik lagi kalau obrolan ke situ kan nggak semua balik lagi kan. Nah jadi kan kalau lu bilang tadi orang itu bisa jadi diri sendiri tanpa harus jadi orang lain kan. Nah mungkin ya kan itu yang jadi trigger ya, mungkin banyak orang akhirnya sampai harus mencari sampai foreign gitu kan ya, logikanya kan gitu. Iya dong. Iya mungkin di orang kita jarang yang mau menerima seutuhnya gitu ya. Ya kalau orang kita misalkan cowok-cowoknya gitu ya, gue pengen lihat yang glowing gitu kan. Gue pengen lihat yang apa. Mungkin kalau bule kan emang mindsetnya dia nyaman dia sikat gitu kan. Kalau di kita kan mata dulu terpenuhi gitu kan. Ya kita lihat deh bule-bule deh, cewek-ceweknya gitu ya. Pasti yang eksotik gitu loh, bukan yang glowing. Betul. Gitu. Itu sih kalau gua rasa sih udah itu. Nah memang kalau di bule juga mungkin kultur mereka ya nggak ada bedanya ketika lo nikah sama sebelum nikah, ya udah begitu aja. Iya benar. Iya. Kalau kita kan mungkin banyak menutupi ya.
Kekurangannya ditutupin, yang bagus-bagusnya dinaikin gitu. Ketika udah nikah ya nggak kelihatan juga tuh mana yang bagus-bagusnya. Iya sih, memang gitu. Dan gue pernah ngeliat ada postingan di TikTok ya. Waktu itu dia bilang, ya dia bilang, Bre, nyari yang eksotis itu dan apa? Jadi nyari cewek eksotis dan jadi diri sendiri itu berat. Karena saingan kita internasional katanya. Karena yang lokalnya ada yang ngejar juga, yang internasional udah pasti nyari yang kayak gitu kan ya. Jadi berat saingannya. Tapi gue pikir-pikir, iya juga sih, benar juga sih gue dan mungkin dulu gue kayak agak-agak rasialis gitu. Kenapa sih mereka harus nyari yang kayak gitu? Tapi setelah gue selami, balik lagi ya ini ke toxic relationship ya. Jadi gue punya juga di sekitaran sini temen yang kayak pas nongkrong dia gini, kita nongkrong misalnya kayak gini, gue punya pasangan, terus harus nongkrong misalnya di klub lah, misalnya gitu. Dasarnya gue nggak terlalu suka sebenarnya di klub. Bukannya berarti gue nggak suka ya, ini disclaimer ya. Gue tetap gue suka musik, electronic music gue suka, tapi gue nggak suka. Mungkin lebih tepatnya karena gue nggak terlalu suka asap rokok kali. Jadi gue nggak terlalu nyaman di. Bukannya berarti gue anti rokok, balik lagi ya. Jadi iya juga nggak apa-apa Bong, bebas aja. Nah jadi maksudnya gue akhirnya gue kadang kayak misalnya gini, gue punya pasangan, terus gue kayak gue mau ke klub, oh ya udah oke. Yang penting gue satu, gue selalu bilang bahwa yang pertama gue tahu klubnya di mana, yang kedua gue harus tahu lu sama siapa. Nah pertanyaannya gini, dia selalu nanya kenapa sih lu harus tahu? Gue nggak peduli kalau lu selingkuh. Gue peduli kalau yang pertama lu mati, lu jadi korban human trafficking, atau lu dikerjain orang dengan dikasih misalnya di minumannya dikasih apa dan segala macam. Nah itu, gue tuh lebih takut lu kenapa-napa dibanding lu selingkuh. Gue bilang gitu. Jadi gue lebih sedih kalau dia kenapa-napa. Kalau selingkuh kan ya itu kan dia sadar gitu ya. Menurut gue gitu. Jadi makanya gue selalu membebaskan sampai akhirnya ya nggak tahu sih ya, mungkin gue kayak dibilang ada beberapa temen yang bilang kok terlalu bebas ya Nick. Mungkin terlalu bebas yang kayaknya kok nggak ngasih batasan. Balik lagi gini, kayak masalah baju juga, gue juga kayak lebih ya udah, yang penting yang pertama satu lu nyaman, yang kedua ya lu tau lah berpantas-pantas diri lah. Masa ke kantor lu pakai, ya dong logikanya kan gitu kan. Iya lah, maksudnya kita ke mall tahu kapan harus pakai baju ke mall gitu. Ya maksudnya itu sih, kalau gue lebih ke situ. Makanya gue bisa paham sih kenapa rata-rata gitu banyak yang sampai kayak ya karena kadang-kadang ya tadi ya nggak cewek nggak cowok ya, kadang ya toksiknya itu masih stanky gitu loh. Itu kan bahaya sih sebenarnya. Stankinya itu lebih bahaya loh Nal, menurut gue. Iya setengah ya. Stanky itu setengah ya teman-teman. Stanky bahasanya tua banget ya stanky. Iya. Nah gue juga kalau gue masih menerapkan ini Bong, apa namanya, Sherlock. Misalkan bini gue berangkat ke kantor atau gue misalkan lagi berangkat kemana, gue pasti Sherlock. Kenapa? Karena tipenya itu gue juga malas nanya udah sampai belum atau udah mana belum. Jadi cuma gue lihat Sherlock, kalau udah sampai, oh ya udah gitu kan, tinggal bilang gitu. Kecuali misalkan ini nggak ada kabarnya nih, misalkan udah lewat sejam, sampai aman, oh ya udah silakan lanjutkan hidup kembali gitu. Seperti itu aja sih kalau gue sekarang ya. Kalau dulu kan enggak. Ya dulu beda kok. Dulu ya, zaman dulu banget tapi. Kalau ada kok gitu, di era itu ada gue soalnya. Iya. karena apa ya? Gue kalau sekarang tuh ngejar tenang ya. Kalau lu pacaran nyari ribet, gue bilang aduh capek deh, nyari tenang aja sekarang gitu aja. Nah kebetulan ya itu alhamdulillah sama-sama. Nah ini kalau lu mau cari jodoh, mencari pasangan, carilah yang sama-sama menenangkan, mengenyangkan, menyamankan. Oke. Pokoknya intinya sini perut ya enggak? Iya, ya. Perut. Masalah di bawah perut
Ya itu kita balikin ke teman-teman lah ya. Ya, Udah itu. pada gede juga kan. Ya betul. Berarti 3 itu kan. Itu. Di kepala lu 3 itu. tenang ya kan. Hati lu Perut lu hati aman, nyaman sejahtera. gitu ya. Perut kenyang gitu ya. Perut kenyang, betul. Ya, 3 itu terpenuhi sebenarnya udah aman lah ya. Udah aman. Oh berarti jadi Itu ya. itu ya balik lagi kan misalnya ya kayak tadi kan contoh-contoh toksik kan udah pasti ada gitu kan ya. Pasti banget sih. Dan coba deh gini, maksudnya gini, kita langsung aja ya benang merahnya gitu maksudnya. Nah benang merah antara toksik ke apa namanya, ke cinta yang good relationship lah gitu. Bener. Benang merahnya kan pasti di tengah-tengah itu ada dong yang ada nyambung, maksudnya membran yang ada, ternyata itu nggak terlalu toksik kok gitu, misalnya apa gitu. Benang merahnya lah. Iya, ketika udah apa ya, kayak misalkan gini nih, ini yang nyerempet ya. Kalau misalkan nih, ya mungkin maksud lo mungkin tadi kalau misalkan ini orang kejebak nggak di toxic gitu ya, di toxic relationship gitu ya. Nah itu kayak gini, misalkan gini, kayak lo tuh udah mulai takut untuk mengungkapkan sesuatu ke pasangan lo, ya. Terus lo tuh udah ngerasa takut jadi diri lo sendiri. Ini gue mulai dari kata takut dulu nih. Oke. Lo takut salah gitu ya. Lo takut salah di mata pasangan lo. Terus lo sampai kehilangan diri lo sendiri gitu lo. Lo jadi kayak nggak percaya diri kalau nggak ada pasangan lo. Oh iya. Itu kan jadi ketergantungan kan. Coba lo cek kenapa itu bisa ada. Apakah karena diri lo yang mentoksikan diri lo sendiri, atau memang lo lagi dimanipulasi oleh orang yang toksik? Iya gitu. Itu relate sih. Jadi iya yang kan? balik lagi kayak tadi temen gue ada yang kayak gitu. Jadi kita pernah ngomong bahwa wah ini pacarku udah gak asik sih gitu. Tau gak dia di denialnya kayak gimana? Apa Dia tuh? bilang gue suka kok yang kayak gitu. Oh iya. Lu tanya Itu lagi denial ke- dong, itu denial dong. Iya, lu tanya ke hati kecil ya, atau lu bilang gini, coba deh lu lagi bengong, lu tanya ke diri lu sendiri, masa lu bohong sih sama diri lu sendiri? Tapi gue jujur ya, kalau temen perempuan gue nggak berani. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ya gue nggak mengenderisasi ya. Cuman kadang-kadang kan kalau orang udah lagi denial tuh susah. Kita mau ngomong apa juga, ya nggak sih? Suka kayak gitu dong. Ya gimana ya? Kita juga, maksudnya kadang-kadang kan kita sebagai temen gitu juga mau ngingetin juga canggung gitu ya kan. Kadang-kadang bener ya. Iya benar. Gitu kadang takut dibilang apa ya tadi, ya kayak tadi yang gue bilang denialnya adalah enggak kok, gue suka gitu loh. Ya enggak sih? Padahal dia nggak suka ya. Kelihatan kok, maksudnya dalam arti kayak kadang ada momentum yang dia kayak aduh ribet banget sih nih, gue harusnya bisa begini, jadinya jadi nggak harus nunggu dulu gitu. Contoh kayak misalnya makan bareng, ya misalnya kita nongkrong nih, mau nongkrong terus mau makan bareng rame-rame, kan bisa simply kayak ya udah naik gojek aja deh ke sono, nggak usah nunggu pacarnya jemput. Itu kan simple, buat gue simple, ya dong. Dan memudahkan, maksudnya ya sekarang udah ada ojek online gitu ya, udah kita gunakan fasilitas itu. Si cowok juga nggak capek ngejemput karena misalnya restorannya di titik tengah gitu, ya nggak sih? Ya cuman kan kadang-kadang. Tapi boleh tahu nggak umurnya berapa? Ya masih di bawah 40 sih, tapi 30 something. 30 something. Itu cewek ya? Temen lo cewek kan? Temen gue cewek dan cowoknya lebih Temen muda. lo cewek. Cowoknya belum nyampe 30. Cowoknya kerja? Kerja. Oh kerja juga. Mungkin dia ingin terlihat bahwa dia cowok yang bertanggung jawab hingga mau antar jemput sih. Mungkin. Gua nggak berani kasih penilaian sih. Cuman menurut gue
kayak ya ini kadang kita nih ya, gue sama pasangan gue juga melihat itu kayak dia pernah bilang ya, beruntungnya gue lah, gue dibilang kayak untung lu nggak kayak gitu ya, gitu. Jadi gue cenderung kayak ya gue karena gini, nggak tahu ya, nah mungkin lu sama gue mungkin mirip lah ya. Kita kan nggak suka di apa namanya diginiin gitu loh. Apa sih bahasanya tuh, digenggam yang kayak dikurung gitu. Kita kan nggak suka kayak jadi burung emas burung di dalam sangkar emas gitu. Jadi kan ngerti gak sih lo? Karena gue nggak mau digituin, gue juga harus sistem tabur tuai aja gitu loh. Mungkin gitu. Jadi bukan karena gue sobul atau apa, enggak. Cuman karena gue nggak suka digituin, jadi gue nggak mau ngegituin orang. Lebih kayak gitu sih kalau gue. Gitu. Jadi gue nggak mau denial juga terhadap diri gue sendiri gitu loh. Supaya pasangan gue nggak denial terhadap gue gitu. Menurut gue lah ya. Iya. Ya itu berarti dia belum menjadi mereka mungkin belum menjadi dirinya masing-masing di hubungan itu. Mereka masih menjalankan hubungannya karena takut si cowoknya tersinggung, takut si ceweknya nanti ada apa-apa di jalan, tapi dia overprotective, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya. Padahal juga kan itu kalau ditanyain belum tentu itu yang mereka mau juga kan. Jadi intinya takut ya, berawal dari takut sih. Iya, berawal dari takut, terus ya takut, overthinking ditambahin lagi kan. Ya, balik lagi tuh. Jadilah toksik lah. Oke. Nah cuman gini, ya mungkin ini juga aku bisa nanti gimana sih keluar gitu. Maksudnya exit plan-nya gitu lah istilahnya. Mungkin gue juga bisa ngomong nanti suatu saat ke teman gue yang tadi yang udah cerita. Kalau kayak tadi kan gue exit plan gue adalah dengan seiring waktu lumayan tahunan gue akhirnya menyadari gitu. Beruntungnya gue gitu kan, gue menyadari. Nah kalau dari lu gimana? Maksudnya gimana gitu exit plan-nya buat mereka, entah cewek entah cowok ya? Ya kalau udah kira-kira red flag banget, teman-teman yang pertama mau nggak mau harus akuin dulu bahwa gila gue ada di hubungan yang red flag banget nih, ada di hubungan yang bahaya banget nih buat diri gue. Itu dulu aja sadar dulu di situ deh. Teman-teman sadar dulu di situ gitu. Ketika udah sadar teman-teman, oh iya ini nggak baik buat gue. Kira-kira bisa diperbaiki nggak? Ketika misalkan bisa diperbaiki, oke. Sudah berapa kali mau diperbaiki, kejadian apa enggak? Enggak, ya udah. Gitu kan? Enggak kejadian juga. Terus teman-teman coba cari support teman-teman yang positif. Support sistemnya itu harus yang positif. Jadi dia yang tidak memihak gitu loh, tapi dia melihat bahwa ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Yang bisa kasih penilaian seperti itu. Netral. Bukan yang support sistemnya, iya karena lo teman gua si cowok itu salah segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya lo juga ada salahnya. Nah itu tuh. Betul. Yang ngeceknya terus. Terus yang ketiga, kalau memang lo mau menyudahi hubungan lo itu, maka ketika lo mau mulai hubungan lagi, kayaknya lo harus istirahat dulu deh. Lo harus tahu dulu, lo tracking dulu salah gua apa waktu itu, apa karena takut nggak berani ngomong segala macam. Nah maka ketika lo punya ketakutan itu, ketika lo punya hubungan baru, maka lo akan berani mengungkapkan pendapat lo akan bisa berani lagi ngomong, gua sukanya begini, gua nggak suka diginiin kayak gitu. Kadang-kadang di Indonesia itu ya karena ketimuran atau kesopatanan itu, kita kayak enggan gitu ngomong sesuatu itu ke pasangan. Padahal kan kita mikirnya gini, pasangan itu kan ada kemungkinan besar jadi calon suami atau calon pasangan kita di waktu yang akan datang gitu ya. Kalau kita nggak berani mengungkapkan itu di masa proses selama pengenalan atau pacaran itu, ya akhirnya nanti jadi bom waktu tuh ketika teman-teman nanti malah menikah gitu loh. Iya, paham. Iya. Jadi poin-poinnya. Jadi ketika poinnya itu sadar dulu kalau lu ada di hubungan yang nggak baik, di hubungan yang toksik. Tapi sebelum lu bilang pasangan lu toksik, lu lihat dulu lu toksik nggak? Itu balik lagi ya.
awareness itu penting banget ya. Awareness itu penting banget, inget tuh. Jangan-jangan pasangan lu toksik ke lu karena elunya toksik duluan. Mungkin. Itu. Jadi jangan juga playing victim ya. Benar. Nanti ketika lu mau melanjutkan dan ternyata misalkan lu udah tahu kayak gue toksik, terus lu memperbaiki, terus pasangan lu juga memperbaiki, itu bagus. Tapi kalau bad case-nya gitu, misalkan kasus terburuknya lu nggak mau memperbaiki, pasangan lu nggak mau memperbaiki, ya kita tinggal tunggu bom waktunya aja kapan meledak nih. Betul. Jadi ya sebenarnya sih ya idealnya harusnya kalau nggak bisa diperbaiki ya diakhiri dengan cara yang baik-baik lah ya. Semua juga berharapnya kan gitu kan. Iya dong. Dimulai dari baik-baik, walaupun memang jarang yang baik-baik ya. Iya biasanya sih. Jarang yang baik-baik. Tapi ya memang ada yang harus dikorbankan ketika memutuskan sesuatu yang toksik itu. Ya udah keluar aja. Gitu loh. Lu ibaratnya lu terjun dari jurang tapi lu tahu di bawah lu ada air. Ya lu berenang paling basah gitu kan, atau misalkan patah dikit badan lu. Nah itu makanya tadi kan setelah itu lu harus ada waktu pemulihan. Lu harus ada di masa tenang dulu gitu loh. Lu bersihin dulu, lu cek dulu diri lu apa segala macam sampai akhirnya oh ya gue dulu begini, maka saat gue punya pasangan baru gue tidak akan begini, gue akan lebih baik gitu. Sebenarnya banyak banget sih Bong, kalau kita ngebahas ini banyak banget sih faktor-faktornya. Iya. Trauma pun bisa jadi salah satu pemicu juga tuh. Ya kayak tadi story gue tadi kan. Gue kan basicnya dari trauma. Tapi itu benar sih. Gue waktu akhirnya switch gitu ya, kayak lu bilang. Masih tunggu sinyal. Tunggu sinyal. Masih reconnecting. Oke. 1, 2, 3 ya. Ya tadi kayak yang lu bilang gue switch gitu. Itu kan gue butuh waktu tahunan Bung. Jadi gue sampai gini ya, ini sombong dikit lah ya. Jadi gue sombongnya tuh gini. Jadi gue ada ketemu beberapa cewek setelah gue udahan itu kan. Terus mereka tuh semua pasti nanya gini, udah berapa tahun gak pacaran? Lama gue bilang gitu. Jadi gue tuh setelah putus yang terakhir, yang awal kan gue ditoksikin orang, terus yang kedua gue jadi toksik buat orang lain. Nah di situ tuh setelah itu gue kayak masa resesi itu kayak gue nggak sama sekali nggak pacaran, terus gitu menjomblo gitu kan istilahnya bahasanya. Gue nggak mau, lebih tepatnya gue nggak mau, bukannya nggak ada ya, balik lagi, bukannya nggak ada, gue nggak mau gitu. Sampai bener-bener kayak lu bilang tadi, gue udah menyadari, gue udah stabil, lalu gue memulai sesuatu yang baru gitu. Bener sih, itu gue ya itu udah. Ya mungkin kalau teman-teman mau dengerin ya validasinya ada di gue, tapi ya balik lagi sih awareness-nya tadi ya penting ya. Jadi kayak gue kan menyadari gitu misalnya, oh ya udah gue begini gitu loh. Oke gue salahnya gini, mungkin gue terlalu begini waktu dulu kayak tadi saran-saran yang lu bilang itu. Tapi kan ya memang nggak susah lagi. Ya nggak susah dong, harusnya ngomongnya nggak susah ya. Ya benar dong ya. Nggak susah dong. Nggak susah kok. Oke. Kalau susah tuh lu berarti sampai sekarang belum move on gitu kan? Oke. Oh berarti gue udah move on, makanya ngomongnya nggak susah. Udah move on. Iya, makanya nggak susah. Bisa aja jadi ngelesnya. Jadi nggak susah ya teman-teman. Yang penting mau dulu aja teman-teman. Oke, intinya itu ya. Itu iya. Ya itulah makanya. Sama satu lagi sih sebenarnya gini, teman-teman itu coba deh, purpose-nya apa sih pacaran tuh mau ngapain gitu loh. Ketika in relationship, maka purpose-nya apa? Mau just having fun? Atau mau apa? Kalau cuma just having fun ya udah, berarti teman-teman nggak usah menuntut lebih. Oke, iya balik lagi ya ke sana ya. Iya. Betul. Ya having fun, masa lu mau nuntut? Yang boleh lu tuntut tentang kesenangannya itu sendiri. Oh iya, betul. Iya. Setuju. Tapi kalau mau ke jenjang selanjutnya misalkan menikah, ya berarti akan selalu berbicara tentang mimpi. Mimpi apa yang harus diwujudin? Mimpi apa yang harus diperbaikin? Betul, setuju. Bukan mimpi punya ini itu, tapi mimpinya ketika kita bersama apa nih? Kita jadi apa? Jadi lebih baikkah? Jadi apakah? Benar. Atau jadi apa gitu? Iya, visi dan misi ya gitu kan. Iya benar-benar. Dan ya paling penting sih juga kita harus
mencintai diri sendiri juga sih. Karena kalau gimana ya kalau kita nggak cinta sama diri kita, gimana lu bagi cinta sama orang lain, kan logikanya gitu. Iya, bener. Jadi si cinta sama diri sendiri boleh dibilang lo taruh dulu di depan kalau lo mau pacaran. Tapi ingat ya, ini kadang-kadang orang suka salah tangkap nih tentang mencintai diri sendiri itu dengan egois. Nah itu beda konteks tuh. Kita udah pernah bahas tuh egois. Di episode berapa ya, lupa gua tuh. Ini ada nih topik ini nih. Ada soal self love, tapi itu belum ini, kita belum ngebahas full tentang self love. Iya sih. Nanti lah ya kita boleh bahas tuh ya, kita kulik ya nanti ya. Terus lanjut. Karena ya, nah itu jadi coba dulu gitu mau ngapain ketika misalkan jenjangnya memang mau buat pernikahan. Ya berarti kan namanya ngebangun sesuatu, teman-teman self love-nya dulu tuh. Oke, gue cinta sama diri gue, karena cinta sama diri gue maka gue bisa mencintai dia gitu loh. Dengan cara apa? Oke, misalkan ketika pacaran memahami, memaklumi, bukan mengalah ya. Yaitu memaklumi, memahami, mengerti, sama terakhir ya akhirnya jadi mencintai kan. Betul. Tapi harus diingat cinta bisa habis, saudara-saudara. Oke, jadi yang nggak bisa habis tuh pas sayang. Enggak, yang nggak bisa habis adalah ketika lu merawat cinta. Anjay. Iya. Gila. Cinta tuh kayak duit. Cinta kayak duit gitu. Bisa habis aja kapanpun. Tapi kalau teman-teman bisa ngerawat terus gitu loh, maka ya insya Allah itu akan jadi cintanya jadi terus bertumbuh. Jadi bukan cari uang tapi membuat uang ya. Oke. Iya. Kan makanya. Ya make money, make love. Iya betul. Then make apa lagi ya kan? Bukan. Iya. Kalau kayak orang-orang luar kan, I wanna make money kan gitu. Bukan I wanna search money. Emang apa? Pengemis. Make money, iya benar. Oke, make money, make love. Setuju. Iya, make money, make love gitu kan. Iya. Akhirnya jadi make relationship. Iya, benar. Ya. Jadi ya buat sobat nikmat ya, harus udah sadari lah ya. Sekarang nih cinta kalian yang lagi relationship ini sehat atau toksik ya nggak sih? Ya kan? Benar. Kalau mau ngobrol-ngobrol boleh kirim email ya. Kemana Bang? Ke Tambah Nikmat Podcast. Sebentar, gue juga lupa. Bentar ya. Ya, pakai bocoran lagi. Gak apa-apa lah ya. Nih. Kalau enggak nanti cek aja di deskripsi ada lah. Oh nih, tambahnikmatpodcast@gmail.com. Tambah nikmat podcastnya pakai podcast@gmail.com. Atau bisa ke komen di Spotify kita tuh, yang dari topik-topik apa itu komen, misalnya Kak gitu. Nanti kita balas, mau lanjut ke email atau mungkin bisa direct ke konselor kita yang satu ini, si Mamang tuh di IG-nya tuh. Ya kan? Iya boleh. Ya dong. Boleh. Nanti semuanya pokoknya nanti akan keywordnya. Lu kan waktu itu kasih keyword. Keywordnya apa? Mamang ya? Apa tuh? Oh ya, Mamang, sobat nikmat nih gitu. Gitu. IG lu apa sih lah? Iya. Nalendra Kusuma Darmawan. Nah itu pasti udah dia doang kok namanya itu Nalendra, lu ketik dah. Ada lagi yang lain. Iya, Nalendra Kusuma Darmawan ya, jangan yang lain tuh. Iya. Udah. Pokoknya ketik itu Nalendra kok. Nggak mungkin dia doang itu. Ketik aja udah. Gitu. Jadi ya malam ini seperti itu. Semoga tercerahkan ya teman-teman ya. Karena ya itu kalau udah toksik, kalau udah beracun harus cepet. Kan gini, kalau teman-teman kegigit ular beracun, antara teman-teman harus dikasih obatnya tuh ya, atau misalkan anti racunnya, atau teman-teman diamputasi. Nah itu bahaya sih kalau udah diamputasi, benar. Iya, gitu. Itu ya analogi aja ya, analogi serem aja. Betul. Oke, gitu. Sampai ketemu ya. Oke. Jangan lupa kita harus makin nikmat dong ya. Dengerin Tambah Nikmat harus makin nikmat hidupnya ya nggak sih? Iya dong. Iya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. And bye. Bye.
Bye, thank you.